Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 2 Mekarwangi, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi tentang materi coaching untuk supervisi akademik. Sebelum saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya beranggapan bahwa coaching adalah kegiatan pelatihan yang diberikan oleh seorang coach kepada murid atau guru. Saya juga berpikir bahwa ketika proses coaching, maka coachlah yang harus memberikan solusi atas permasalahan coachingnya. Namun, setelah saya berada di PGP ini, saya memahami bahwa coaching ternyata adalah sebuah proses kolaborasi yang membangun kemitraan antara seorang coach dan seorang coachee. Sehingga dari kemitraan ini dapat menggali dan mengidentifikasikan permasalahan agar coachee dapat terbantu dalam mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Pengalaman belajar mengenai materi coaching untuk supervisi akademik di PGP ini merupakan hal yang sangat bermakna bagi saya. Mengapa demikian? Karena dalam materi ini saya sebagai seorang guru mendapatkan ilmu, wawasan baru dalam teknik supervisi akademi, yang mana selama ini supervisi akademi yang saya lakukan saya kira belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi atau menggali permasalahan dari guru atau murid sehingga belum dapat merefleksi atau menggali solusi atas permasalahan pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Dalam hal ini, seorang coach tidak memberikan solusi langsung, akan tetapi coach membantu coachee melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka untuk menstimulus coachee menemukan solusi atas permasalahannya. Sebagai seorang pendidik, tentunya saya merasa perlu menguasai kompetensi coaching ini. Melalui proses coaching ini, diharapkan saya dapat menggali dan mengembangkan ide-ide kreatif dari teman sejawat maupun dari murid saya. Supervisi akademik dilakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran akan berpihak pada murid dan agar mampu mengembangkan kompetensi diri setiap pendidikan di sekolah. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana seorang coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, dan pembelajaran diri. Hal penting yang harus kita bangun dalam proses coaching adalah kemitraan. Dengan kemitraan, baik antara coach dan coachee dapat saling berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalisme yang dimilikinya. Melalui proses yang menstimulus dan mengeksplorasi pemikiran serta proses kreatif, salah satu model coaching yang saya pelajari adalah alur Tirta, di mana percakapan dilakukan dengan tahapan mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan merencanakan aksi serta tanggung jawab. Perasaan yang saya rasakan selama proses belajar coaching ini tentu senang, bersemangat, antusias, serta memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap materi yang dipelajari dalam proses belajar. Hal yang sudah baik dari diri saya sebagai seorang coach di sekolah adalah saya berusaha untuk menjadi pendengar aktif dan meningkatkan kesadaran penuh ketika murid atau rekan sejawat mengungkapkan permasalahannya kepada saya, dengan tidak melabeli dan menghindari sebuah asumsi dari pembelajaran yang dilakukannya. Akan tetapi, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan refleksi diri
terhadap pembelajaran yang dilakukannya dan tindak lanjut apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Hal yang masih saya harus tingkatkan adalah kompetensi untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau pertanyaan-pertanyaan terbuka, agar nantinya dapat mengidentifikasi dan menggali permasalahan serta stimulus seorang coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Hal yang masih saya harus tingkatkan adalah kompetensi untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau pertanyaan-pertanyaan terbuka, agar nantinya dapat mengidentifikasi dan menggali permasalahan serta stimulus seorang coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Pengimplementasian coaching terkait peran sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pendidik maupun pemimpin pembelajaran, penguasaan akan kemampuan coaching ini sangat diperlukan, karena seorang pemimpin pembelajaran ataupun pemimpin di sekolah haruslah dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, salah satu pendekatan yang sesuai dengan paradigma berpikir memberdayakan adalah teknik coaching ini. Coaching bertujuan menuntun coach untuk menemukan ide baru atau cara yang mengatasi tantangan yang dihadapi atau pencapaian tujuan yang dikehendakinya. Coaching membangun kemitraan yang setara dan coach sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya menghantarkan melalui mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Namun, yang membuat keputusan dan menentukan solusi coach itu sendiri. Coaching merupakan ikatan hati antara seorang coach, karena pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaannya, serta penuh rasa kasih serta persaudaraan. Tantangan yang saya rasakan ketika mengimplementasikan materi coaching dalam komunitas praktisi adalah muncul dari diri saya sendiri, yaitu saya terkadang ragu untuk memulainya karena perasaan khawatir atas penerimaan orang lain terhadap ide atau gagasan baru yang saya akan sampaikan. Upaya yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan selalu berpikir positif kepada orang lain serta meningkatkan kepercayaan diri dengan terus belajar, dan berarti bahwa apa yang disampaikan akan memberikan kebermanfaatan bagi diri, baik bagi diri sendiri maupun bagi diri orang lain. Keterkaitan coaching dengan materi pada modul pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, jika murid atau guru mengungkapkan masalah atau berbagai pemikiran atas apa yang dirasakannya, saya berusaha untuk memberikan solusi langsung berdasarkan pemikiran-pemikiran saya. Namun, setelah saya mempelajari teknik coaching ini, insya Allah saya akan mulai menerapkan teknik percakapan coaching dengan alur tirta, baik dalam supervisi akademik maupun dalam menuntun murid atau rekan sejawat untuk menggali atau mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya agar dapat memaksimalkan potensi diri yang dimiliki dalam mengembangkan ide-ide kreatifnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana penekanannya bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki hidupnya. Oleh karena itu, keterampilan berpikir coaching ini perlu dimiliki oleh setiap pendidik untuk menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan
sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran akan memberikan ruang kebebasan dalam menemukan kekuatan yang ada pada dirinya dan peran pendidik sebagai among dalam menuntun dan memberdayakan potensi yang ada, tidak kehilangan arah, dan dapat menemukan kekuatan dirinya pula. Berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahwa pendidikan harus dapat memberikan pelayanan pembelajaran yang berpihak pada murid, berdasarkan kebutuhan dengan strategi berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan produk, yang disesuaikan dengan kesiapan belajar dan profil belajar murid, agar kita dapat menuntun murid menggali potensi diri yang dimilikinya. Sedangkan keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial dan emosional, serta pembelajaran yang diferensiasi, dapat terjalin proses kooperatif yang memungkinkan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan aspek emosionalnya, serta dapat meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosionalnya melalui strategi-strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sama halnya dengan coaching. Untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain, haruslah menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu pendekatan yang diawali dengan paradigma berpikir. Memberdayakan paradigma berpikir adalah hal yang harus dimiliki agar pengembangan diri dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan pemberdayaan adalah dengan teknik coaching. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait kesimpulan dan refleksi untuk memenuhi tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.